Nah sekarang bagaimana caranya agar kita itu menjadi lebih ridho terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Jadi memang sesungguhnya ada satu kenikmatan Allah yang perlu kita syukuri juga. 20% itu lupa. Kalau kita tidak dikasih lupa, kita udah sinting semua kok. Orang yang bisa menahan kemarahannya, wal kadhimina al ghaidha, yang menyembunyikan rasa emosi marahnya, itu disanjung oleh Allah. Tahap terakhir, wal afina 'anil nas, kita maafkan semua kesalahan orang, selesai. Buya, tadi di awal saya sempat membacakan puisi Buya tentang kereta masa lalu. Setelah saya baca, setelah saya lihat-lihat, itu sepertinya sama dengan menu yang kita makan hari ini ya Buya ya, menggapai ridhonya. Dimana di situ katanya masa lalu tidak akan kembali. Masa depan masih bukan milikmu karena belum terjadi, belum datang. Yang menjadi milikmu adalah hari ini, sekarang, di sini dan ini. Yang menjadi pergolakan dalam diri saya adalah di saat masa lalu itu kita harapkan tidak menjadi hal yang pahit, gitu ya. Tapi ternyata kan tidak semuanya, tidak semudah yang diomongkan dan disampaikan gitu ya. Masa lalu itu tinggalkan saja di belakang gitu. Tapi kenyataannya masa lalu itu kan seperti bayang-bayang yang akan selalu mengikuti kemanapun kita pergi gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh mendapatkan ridhonya Allah itu ya. Walaupun tadi saya baca, tuliskan di kertas secari kertas, tuliskan destinasimu dari A sampai Z gitu ya, lalu tuliskan semua kesulitan dan lalu solusi dan cara mengantisipasinya. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita itu menjadi lebih ridho terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini persoalannya. Ini panca indera kita ini kan menangkap perangsang. Mata kita melihat gelas, mata kita melihat cewek cantik, mata kita melihat orang sengsara, mata kita melihat orang berfoya-foya, mata kita melihat orang meninggal dunia. Ini semuanya kan dari setelah perangsang itu artinya objek yang ditangkap ya, perangsang dalam istilah psikologi umumnya seperti itu. Itu kan langsung kita laporkan ke dalam otak kita, diproses, ya kan gitu, disikapi. Ini secara tidak sadar itu cara kerja otak kita, semuanya diproses. Ya artinya melihat orang lagi kelaparan sengsara, langsung di otak, di pola otaknya dikirim ke hati. Hati menggerakkan, yang menentukan itu hati, bantulah dia. Tangan kita bergerak sendiri loh, betul nggak? Hati kita renyuh ya, terharu. Nah kita melihat sesuatu yang indera kita, hidung kita mencium sesuatu yang bau busuk sampai muntah kok. Kita tidak ingin muntah, tapi ya kita muntah. Itu semua diperoleh otak. Nah semua peristiwa yang ada itu adalah tidak pergi, dia direkam dalam memori. Dalam otak itu ada bagian namanya memori. Nah itu semuanya dari kita mulai kecil sampai sekarang itu semuanya tersimpan di dalam memori. Lalu bagaimana? Di dalam memori itu semakin banyak yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, itu semua yang tersimpan, semakin hari semakin padat, akhirnya membengkak memori itu. Nah
ketika memori membengkak, ini emosi yang di sampingnya akan tersentuh juga. Ya, akan mengganggu emosi kita, breakdown nervous ya. Saraf kita terganggu, mudah marah, anak digebukin, istri dicaci maki, piring dibanting. Ya, sehingga tidak nyaman hidupnya. Bukan hanya dia, tapi orang sekitarnya juga ikut tidak nyaman. Ya, marah dari rumah dibawa ke kantor, marah di kantor bawa ke rumah. Ya, kerja di kantor pikirannya ke rumah, lagi di rumah pikirannya terjadi gitu, kekacauan semuanya itu. Itu kan Anda merasa nggak ini sebagai penderitaan hatimu itu? Nah kalau sudah emosi terganggu, otaknya juga off jadinya. Ini dalam psikologi emosi seperti itu. Jadi gimana? Ya sudah, lupakan saja. Bagaimana caranya? Ya dikuras dong. Dikuras, dibuang, sudah, ngapain disimpan-simpan? Jadi memang sesungguhnya ada satu kenikmatan Allah yang perlu kita syukuri juga, bahwa kita diberi 20% dari gejala-gejala jiwa kita ini, 20% itu lupa. Kalau kita tidak dikasih lupa, kita udah sinting semua kok. Percaya enggak? Untuk yang ukurannya pas 20% gitu. Ya, kalau kelebihan berbahaya, kalau kurang juga kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, pusing terus gitu. Iya, kepala berdenyut-denyut, kuping penyenggrebek dan sebagainya. Nah, dikuras. Tetapi sebelum kita menguras memori itu sendiri, sesungguhnya kita bermain dengan waktu saja juga sebetulnya sih, asal kita kondisinya normal saja jiwa kita, itu semuanya, semua kenangan itu semua akan mengendap dengan sendirinya. Suami meninggal, ya mungkin 1 minggu kita masih, air mata kita masih basah, 2 minggu sudah mulai mengering, sebulan sudah mulai beradaptasi, 3 bulan, 6 bulan kawin lagi. Betul nggak? Dengan waktu, betul nggak? Iya. Banyak memori yang akan turun sampai ke ruangan unconsciousness, ruang bawah sadar, sampai di dasar kesadaran yang disebut dengan verdrongen kompleken. Ya. Nah, akan tetapi terkadang di luar keinginan kita dan tanpa dipanggil, kenangan-kenangan lama itu muncul sendiri ke permukaan, mereproduksi sendiri. Datangnya kadang-kadang tidak tahu waktu. Kita sedang nyetir mobil lagi ke Jakarta, kok tiba-tiba rasa jengkel muncul, padahal kita lagi menikmati rokok udang garam, mendengarkan lagunya Celine Dion, melihat pemandangan-pemandangan di jalan yang nyaman. Kok tiba-tiba kesel banget sih, itu ada sesuatu memori lama yang muncul kembali. Ya, bukan 1-2 tahun, berpuluh tahun masih sering muncul. Orang yang dulunya kecanduan ngadu jago, berjudi, sabung, jago, sudah bertobat di tangan saya, sudah baca syahadat lagi dah gitu. Masih sering di malam hari jagonya nongol lagi di kepalanya kok. Yang dulunya suka mabok-mabokan juga sama. Nah, ketika mengulangi itu namanya penyakit kambuh. Balik maning, nyopet maning. Ya, balik lagi seperti dulu lagi. Ya, melacur aja tiap hari begitu. Nah, itu semacam itu. Jadi artinya bahwa kita mencoba, di samping dengan kita bermain dengan waktu, kita juga mencoba untuk mengalihkan perhatian supaya lebih cepat mengendap. Tapi tetap mengendap, tidak hilang, masih tetap mengendap dengan cara mengalihkan perhatian. Dengan apa? Yaitu mencari kesibukan. Ya, berolahraga, baca buku yang banyak, sering silaturahmi, kalau perlu ya ke Grage Mall, yang sebelanja seadanya, beli softtek aja juga boleh dah. Boleh nggak beli softtek aja?
boleh lah, yang penting kita keluar lah, nggak usah pakai motor, jalan kaki, biar capek. Sebab kalau badan kita capek terkuras, kita lelah, mata ngantuk, tidur kita lelap. Itu salah satunya, tapi itu nanti bisa muncul lagi. Nah, kemudian kita juga belajar mengendalikan emosi, dan ini terpuji sekali dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi kita tidak suka kepada seorang teman karena kelakuannya yang menyakitkan hati, tapi ini forumnya lagi dalam keadaan pertemuan yang terhormat semacam ini. Ya, kita sembunyikan, kita tahan kemarahan kita, itu disanjung oleh Allah. Orang yang bisa menahan kemarahannya, wal kadhimina al ghaidha, yang menyembunyikan rasa emosi marahnya, itu disanjung oleh Allah. Kita lagi bertengkar dengan istri, mertua datang, diterusin nggak bertengkarnya? Ada memi, ntar kalau udah pulang kita terusin lagi. Apa kabar Mi? Sehat Mi? Kita ternyata lagi caci maki berganti dengan senyuman, dengan ketawa. Ini bukan berpura-pura, tapi menyembunyikan. Lain lagi kalau orang hatinya lagi sedih tapi dia ingin menyembunyikan kebahagiaannya, itu menambah penderitaan. Kalau ini mah sifatnya hanya menyembunyikan, bukan berpura-pura. Itu, tetapi tidak akan selesai. Dikurasnya memori itu adalah dengan tahap terakhir, wal afina 'anil nas. Kita maafkan semua kesalahan orang, selesai. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, ampunilah, maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Tuhanmu. Bahwa kita mewakilnya tulus lahir batin dari hati yang paling dalam, bukan ya ku maafkan, tapi juga sudah ku doakan kepada Tuhanku, wahai Tuhanku, ampunilah suamiku yang telah menyakiti hatiku ini karena aku sudah memaafkannya. Final, itu sudah terkuras. Tapi kesulitannya ini banyak sekali menolak ketika saya anjurkan untuk memaafkan. Enak banget pengakuan, beli sakit hati saya, yo enak. Yang enak siapa? Yang enak itu yang memaafkan. Yang dimaafkan tetap masih tidak enak karena dia tetap masih dikejar-kejar oleh the feeling of guilty. Itu persoalannya. Ya, ini caranya seperti itu. Maka silakan dikuras semua memorinya. Nah, kalau sudah normal lagi, nanti emosi terkendali lagi, otaknya pun jadi cerdas lagi. Kita pernah nggak baca buku nggak masuk-masuk? Ya karena kita sedang gaduh dalam diri kita ini. Jadi kecerdasan itu bukan hanya otak saja ya, kondisi jiwa kita, badan kita. Kita lagi sakit gigi juga nggak bisa mikir kok. Makanya al-aqlu salim fi jismis salim, akal yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Itu yang sehat, fisiknya terganggu juga kecerdasan kita, apalagi jiwa kita yang terganggu akan lebih berbahaya lagi dan semacam itu. Dan nanti kalau sudah terganggu sampai semuanya rusak semuanya, ya kita sudah lepas kontrol. Nah, nanti bisa-bisa kita ketawa sendiri, terus udah melayu tuh namanya. Ya kira-kira jangan sampai seperti itulah gitu. Sama orang kesedihan juga sama. Masih Nabi Muhammad juga menangis kok ketika Siti Khadijah meninggal tuh, betul nggak? Tapi kan seminggu selesai sudah, nggak terus menerus, betul nggak? Ya sudah selesai, berarti masih normal. Nah itu karena ada 20% lupa itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya begitu. Untuk mendetailnya nanti masalah psikologi memori itu bisa nanti dikonsultasikan secara face to face. Oke, kita aja